Salam jumpa kembali di HBM News Interview edisi hari ini. Kita kembali akan mengadakan diskusi interaktif dengan menggunakan daring atau dengan menggunakan aplikasi Zoom dengan berbagai narasumber yang akan kita hadirkan perbincangan mengenai potensi radikalisme dan hate speech di tengah pandemi COVID-19 yang tentu kita juga harus tahu dan harus fokus karena semua orang sekarang fokus dan aparat keamanan fokus terhadap banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan teknis pandemi. Misalnya ada pandemi, misalnya mengurusi tentang alat pelindung diri, kemudian juga bantuan, transportasi, dan lain-lain. Tetapi ada yang terlupakan soal pemahaman yang luar biasa yang masuk kepada masyarakat kita karena penggunaan internet juga luar biasa masif di masa pandemi yang bisa menyebabkan pemikiran-pemikiran radikalisme karena konten-konten yang tidak terkontrol. Perbincangan saya hari ini akan bersama dengan 3 narasumber dan juga teman-teman yang ingin mengikuti kegiatan talkshow ini. Yang pertama adalah Bima Marzuki, beliau adalah pakar komunikasi. Kemudian bersama saya juga Mas Wendra Tama, peneliti senior dari PR2 Media yang melakukan riset terhadap konsumsi sosial media di tengah-tengah pandemi oleh masyarakat. Kemudian narasumber saya yang ketiga adalah Mas Kasiman Joyonegoro. Beliau adalah Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies. Kita akan tanyakan langsung dari sisi informasi intelijen dan informasi mengenai radikalisme dan terorisme. Perbincangan ini kita akan hadirkan kurang lebih 60 menit, dan tentu nanti Anda bisa berkontribusi, dan beberapa pertanyaan sudah saya elaborasi, nanti akan saya tanyakan langsung dan lewat sosial media. Kita ikuti perbincangan kita di talkshow hari ini bersama HBM TV Official untuk news interview. Tapi gini, selama masa pandemi kan penggunaan internet juga luar biasa, artinya sosial media juga luar biasa, paparannya kepada masyarakat kita. Sejauh mana misalnya mereka menggunakan sosial media misalnya untuk membumbu-bumbui informasi tentang COVID, karena saya pernah dapat informasi soal COVID yang dihubungkan dengan agama, COVID dihubungkan dengan cerita-cerita macam-macam gitu. Itu seberapa efektif itu digunakan cara untuk mempengaruhi sehingga orang semakin kuat untuk menumbuhkan bibit radikal di tengah-tengah masyarakat, Mas Iman? Memang kelompok itu memilih cara media sosial karena memang pengguna internet di Indonesia ini nomor 3 terbesar di dunia kalau nggak salah. Dan memang sasarannya adalah kelompok milenial. Kalau kita sebut hari ini ada kelompok milenial, kelompok usia muda. Nah itulah yang memang pengguna internet yang memang sangat masif di Indonesia dalam hal ini. Dan akhirnya dia selalu menggunakan cara-cara itu untuk menarik simpatik. Karena kalau kita melihat gerakan-gerakan itu di media sosial, fakta realita yang kita lihat adalah kelompok itu memang menyasar kalau milenial yang selama ini dianggap paling manjur gitu, paling mudah di brainwashing, paling mudah dijadikan sasaran utama di dalam kampanye mereka gitu. Dan itu fakta realita di internet adalah sangat masif, dan saya kira dulu pakai beberapa media yang pernah, saya kira aparat juga di dalam rapat-rapat itu meminta Kominfo untuk menutup media-media yang tidak terdaftar di Dewan Pers, yang itu juga sudah terdeteksi bahwa itu dilakukan untuk melakukan gerakan-gerakan di dunia maya. Saya kira aparat harus tegas dan Kominfo juga harus tegas dalam hal ini untuk mewaspadai gerakan-gerakan melakukan kampanye hate speech dan menentang apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk kepentingan nasional kita. Baik. Saya ke Mas Wendra, Mas. Ini menariknya adalah caranya adalah smart way untuk penetrasi informasi. Nah, juga kita ingin tahu sebenarnya kalau dilihat tadi yang disampaikan, radikalisme itu memang muncul di perkumpulan, di grup WA, dan lain-lain. Saya tertarik dengan hasil riset dari PR2 Media yang coba memetakan sebaran informasi tentang COVID yang juga luar biasa. Anda mungkin sampaikan dulu misalnya, apa yang bisa kita analisis dari data yang teman-teman PR Media sampaikan itu, Mas Wendra. Ya. Terima kasih, Mas Maulana. Jadi sebelum saya ke sana, saya ingin memberikan konteks dulu. Jadi bahwa WHO, Organisasi Kesehatan Internasional, itu sejak awal Februari tahun ini, itu sudah mengatakan bahwa pandemi ini itu bukan cuma wabah, penyakit, virus, tapi juga menyebabkan yang ia sebut itu sebagai infodemi atau infodemik. Yaitu dia mendefinisikan infodemi sebagai banjir informasi, ya, baik yang akurat maupun tidak, yang membuat orang itu kesulitan menemukan panduan yang terpercaya
Jadi membuat orang bingung. Dan itu yang melatar belakangi riset saya. Saya melakukan survei itu karena sebenarnya gimana sih kebiasaan orang-orang kita, orang-orang di Indonesia di masa ini. Karena riset sebelumnya saya dengan teman-teman di UGM itu juga udah melakukan riset tentang misinformasi pada saat Pilpres. Pada saat Pilpres tahun lalu itu bahwa memang yang paling banyak itu di WA, di WhatsApp. Nah, kemudian saya ingin tahu sebenarnya seperti apa. Dan memang benar bahwa yang paling banyak itu di WhatsApp, dan ini memang sebuah masalah yang besar karena WhatsApp itu adalah platform tertutup, Mas. Dia berbeda dengan Facebook atau Twitter atau Instagram. Jadi di WhatsApp itu, platform perusahaan manajemen WhatsApp itu dia tidak bisa memonitor, tidak bisa memoderasi isi konten di dalamnya. Jadi saya pernah ngobrol dengan perwakilan WhatsApp untuk regulation untuk bagian itu untuk saat pemilu kemarin. Dia mengatakan kami hanya bisa tahu jumlah anggota tiap grup WhatsApp. Jadi ketika ada pertumbuhan yang tiba-tiba naik, misalnya Mas Maulana bikin grup WA barusan ini, kemudian besok anggotanya 100, 200, 500, banyak, dia hanya akan menutup grup WA itu, memban grup WA itu. Nah, itu yang dia mencontohkan, dia menutup akun WA anaknya Presiden Brasil yang sekarang terpilih itu, Bolsonaro itu, dia di-cut karena dia melakukan misinformasi itu. Jadi, kemudian kalau saya hubungkan dengan paparan dari Mas Simon tadi, ini sebenarnya juga sudah dilakukan oleh para peneliti sejak tahun 2016. Mereka sudah mengatakan bahwa meningkatnya misinformasi itu menjadi faktor signifikan yang mendorong seseorang menjadi, dia menyebutnya borderline teroris. Borderline teroris itu adalah seseorang yang mewujudkan pandangan ekstrimnya kepada tindakan teror. Dan contohnya udah banyak saat itu tuh, saat Brexit banyak sekali itu di Eropa. Jadi saat itu pembunuhan anggota parlemen Inggris itu ada Jo Cox, perempuan, kemudian wali kota Jerman juga ada oleh right wings, kemudian di pengeboman itu, ancaman pengeboman masjid di Minnesota, semuanya oleh kelompok sayap kanan. Dan itu menunjukkan ada korelasi antara misinformasi yang dia terima, banjir informasi itu, radikalisasi itu yang mendorong seseorang melakukan hal tersebut. Oke, ke Mas Bima. Mas Bima tentu kalau kita tadi lihat misalnya bahwa data memang menunjukkan paparan sosial media luar biasa, yang paling ditakutkan adalah ketika informasi tadi Mas Simon sampaikan, informasi itu dijadikan alat untuk menanamkan doktrin atau dogma tertentu kepada satu pemahaman. Saya nggak menyangka bahwa memang paham tentang khilafah, paham tentang radikalisme yang berlebihan itu masih masuk. Kita sering sekali dengar soal hate speech dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Artinya bahwa ada ujaran kebencian, termasuk juga COVID misalnya, infonya dibumbui dengan kebencian-kebencian, ketidakberhasilan pemerintah, ada sekte tertentu, dikebumbukan dengan akhir zaman dan lain-lain. Menurut Anda, seberapa besar potensi hate speech itu muncul hari ini ya di tengah pandemi COVID itu sendiri? Mas Maulana, kalau kita lihat dari hate speech itu secara historikal gitu ya, ada momentum-momentum di mana hate speech ini menggelembung menjadi sesuatu yang lebih besar. Kapan itu terjadi? Nomor satu, kalau ada penggeraknya. Jadi biasanya kalau ini terjadi secara natural, akan sangat sulit hate speech, bulian, komentar negatif di media sosial itu berubah menjadi sesuatu yang besar. Kecuali isunya benar-benar melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Contohnya apa? Contohnya seperti Stafsus kemarin yang kita lihat baru-baru ini. Betul. Itu adalah contoh di mana ya kalau misalnya kita bisa bilang hate speech terhadap istana atau hate speech terhadap si Stafsus itu sendiri, itu kategori hate speech gitu ya. Walaupun mungkin buat banyak orang mungkin tidak. Tapi saya lebih senang bilangnya komentar negatif sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di Stafsus kemarin itu komentar negatifnya memang terjadi secara organik. Tidak diorganisir oleh jaringan tertentu. Lalu yang diorganisir itu yang seperti apa? Intinya hate speech-nya dengan sukarela dilakukan oleh orang-orang gitu ya? Betul. Saya tidak melihat adanya jaringan dari
jaringan dari jaringan dari pengguna media sosial yang biasanya terafiliasi dengan politik, dengan organisasi yang dia mengamplify komentar negatif tadi. Tapi kalau yang dulu teramplify, dan kebetulan saya juga sempat melakukan penelitian adalah sebenarnya misalnya pada waktu, mungkin masih kita ingat pada tahun 2016 kita rame-rame ribut-ribut tentang kedatangan 10 juta tenaga kerja asing China gitu ya. Nah, kebetulan waktu itu saya lagi kuliah S2 dan saya melakukan penelitian untuk tugas kuliah saya. Dan setelah saya telusuri, sebenarnya ini nomor satu, sumber datanya tidak ada. Jadi sumber kejadian, sumber informasi tidak ada, tapi menjadi besar karena pada waktu itu diamplifikasi oleh jaringan pengguna media sosial berbasiskan partai politik dan agama. Gitu. Jadi kesimpulan saya adalah kapan ini bisa jadi besar? Nomor satu, kalau memang isunya itu isu yang politis atau isu yang tidak buat semua orang, dia akan jadi besar ketika ada yang mengamplifikasi. Tapi bukan, bisa jadi ada kemungkinan, ya misalnya isu ini besar secara organik karena masalah yang menyentil perasaan kita semua. Nah, tapi menurut Anda isu mengenai radikalisme, khilafah, pemahaman melawan pemerintah, menjelek-jelekkan sehingga muncul pemberontakan, sehingga tadi Mas Simon sampai beberapa data dalam waktu dekat ini memang ada penangkapan, ada penembakan, ada baku tembak, dan lain-lain. Itu termasuk isu yang mudah sekali diamplifikasi sehingga pemahaman radikal itu memang muncul di tengah pandemi seperti ini? Mudah, sebenarnya mudah. Jadi karena kalau kita lihat di media sosial, isu apa sih yang dalam tanda kutip gampang dibakar gitu ya? Nomor satu, isu yang menyangkut presiden. Kebetulan kami kan melakukan social listening untuk salah satu BUMN, dan BUMN ini dia diserang secara terus-menerus, secara konstan, karena ada kepentingan untuk menggoyang presiden. Itu nomor satu. Nomor dua, isu terkait agama. Agama apapun itu, mau itu agama Islam, agama non-Muslim, ya kan, itu akan sangat mudah dipancing, akan sangat mudah dibakar. Nah, terkait dengan radikalisme, saya melihat sebenarnya ini agak unik. Agak unik kenapa? Karena dalam satu poin, dalam satu momentum dia diamplifikasi, dalam momentum lainnya dia tumbuh dengan sendirinya, gitu. Menurut Anda yang sekarang muncul penangkapan yang disampaikan oleh Bang Simon tadi diamplifikasi atau muncul dengan sendirinya? Nah, ini sesuatu yang kita masih harus teliti lebih dalam, karena memang untuk bisa sampai pada kesimpulan itu, nomor satu, kita butuh menganalisanya dalam rentang waktu tertentu, nggak bisa hanya dalam waktu 1 atau 2 hari. Dan kedua, kita mesti mencari jaringan dari sumbernya itu siapa, apakah sumber itu diamplifikasi oleh siapa. Ya, saat ini sayangnya saya belum punya kesimpulan itu, karena kita harus menganalisa dulu, ya nanti kita lihat apakah memang ternyata ada temuan lain yang bisa mengambil pada kesimpulan itu. Oke, Mas Wendra, Anda punya tanggapan soal apa mungkin kita bisa melakukan, mungkin kalau di kalangan akademis bukan hanya opini, tapi ada hipotesa misalnya mengarah bahwa tadi isu nomor satu soal presiden yang mudah diamplifikasi, yang kedua soal agama, pemahaman radikal dan sebagainya, ini yang mungkin bisa muncul sebagai gerakan-gerakan yang memang nggak kita sangka-sangka. Di tengah COVID, maka tetap ada radikalisme yang harus kita waspadai sehingga harus jadi bahan omongan Ketua DPR RI Aziz Samsudin terkait dengan hal itu, Mas Wendra. Terima kasih Mas. Kalau riset terkini tentang itu saya belum ada ya, saya belum pernah menemukan tentang hal itu. Tapi memang sebelumnya itu banyak riset yang sudah memvalidasi bahwa situasi krisis apapun ya, apalagi sekarang ada pandemi, kemudian yang ditambah dengan banjir informasi tadi, infodemi itu menyebabkan orang gelisah, bingung, tidak percaya kepada institusi pemerintah, dan ini akibatnya selalu sama. Orang cenderung akan selalu sama, yaitu dia mencari informasi yang memberikan keamanan emosional. Itu yang perlu digarisbawahi, keamanan emosional. Jadi dia membuat orang semakin haus informasi, tapi bukan informasi yang objektif, yang akurat. Enggak, dia mencari informasi yang mengkonfirmasi keyakinan dirinya seperti sebelumnya yang kemudian disebut sebagai confirmation bias. Artinya bahwa mereka sudah dapat informasi itu sebelumnya, tinggal melakukan ini paham ini benar atau tidak, sehingga pada masa krisis seperti ini menjadi sangat rentan ketika informasi itu duluan masuk, maka dia bisa sangat yakin dengan kebenaran yang dalam tanda kutip dianggap benar oleh mereka, begitu Mas? Ya betul Mas. Jadi dia sudah ada terlebih dahulu. Dulu itu pernah ada teman saya mantan dosen saya, teman saya Mas Dodi Ambadi itu dia
mengatakan bahwa begini, temuan risetnya bahwa seseorang yang sudah kena hoax, ya kan, baik itu terkait dengan mau agama, mau tentang pilpres, mau tentang ideologi kiri atau kanan, itu akan bahasa Jawanya ya susah diudari, susah. Oh gitu ya. Jadi itu susah untuk dikembalikan pemahamannya itu karena memang mungkin berapa persen atau lebih dari 50% itu sudah hampir menjadi sebuah keyakinan, gitu Mas Wendra ya? Iya. Iya, jadi ketika ada informasi apapun, enggak, saya udah punya pegang ini. Jadi informasi yang didapat akan menjadi itu confirmation bias. Dia mencari informasi selanjutnya yang memupuk itu. Jadi sepakat saya dengan perkataan Mas Bima tadi yang mengatakan bahwa ya ini akan menjadi dalam tanda kutip menjadi radikalisasi di situ. Dia menjadi semakin radikal. Oke. Saya ke Bang Simon. Bang Simon, artinya kalau dilihat tadi disampaikan bahwa sebenarnya mereka yang terpapar informasi itu adalah mereka yang sebenarnya sebelumnya sudah punya pemahaman. Minimal sudah sangat kental dapat informasi lewat sosmed atau apapun itu yang memang mengarah ke radikal. Dari data Anda, apakah memang mereka yang bermain di area itu adalah orang yang memang orang lama atau justru orang baru banyak yang masuk yang terkonfirmasi keyakinan kesesatannya gitu ya? Atau mungkin ada data lain yang kita juga harus tahu dari potensi radikalisme yang muncul di tengah pandemi ini, Bang Simon. Ya, begini, Bang. Kalau kita memang baca dari gerakan kelompok-kelompok terorisme dan radikalisme itu memang kalau kita lihat sejarahnya itu kan memang sudah lama lah ya. Bibit-bibit itu memang udah tumbuh subur dan memang kalau kita lihat sejarahnya itu ideologi transnasional yang yang dikampanyekan itu kan memang tidak lepas dari fenomena lama lah ya. Mana ideologi besar sekuler maupun religius itu memang sangat terbuka di era terkini ini dan akhirnya itu tidak bisa dijadikan semacam mereka menjadikan semacam medan kontestasi. Ya. Kalau jika tidak diantisipasi memang mereka dijadikan semacam proxy war lah ya. Yaitu dijadikan kontestasi perang-perang ideologi. Ya. Kalau kita lihat radikalisme kan ada 3 lah. Ya. Ada radikalisme kiri dan radikalisme kanan. Sekarang tapi dua-duanya radikal ya. Mau kiri mau kanan dua-duanya radikal kan gitu ya. Ya. Ada 3 Mas. Radikal bebas. Radikal bebas. Nah, radikal bebas ini alhamdulillah. Jadi musim pandemi pada ditutup. Akhirnya kita sudah tidak fokus aparat jadi bisa fokus ke 2 radikalisme itu kan. Jadi saya kira memang tidak lepas dari sejarah kelompok-kelompok ideologi itu dalam kontestasi perang ideologi lah. Kita sebagai negara yang sudah punya paham ideologi Pancasila, saya kira bagaimana soal Undang-Undang Ormas itu nomor 2 tahun 2017 yang sudah diterbitkan oleh aparat, bagi siapapun ormas dan kelompok tertentu atau individu yang memang tidak menghendaki ideologi yang sudah dijadikan acuan oleh negara, saya kira aparat harus tegas. Saya kira sudah ada panduan dan undang-undang terorisme juga sudah jelas. Sekarang aparat keamanan juga keterlibatan TNI dalam Kopsus, bisa koordinasi dengan BNPT, biar koordinasi dengan Badan Intelijen Negara, Intel Kampolri, dan Densus 88. Saya kira ditambah dengan masyarakat yang memang peduli terhadap deradikalisasi, saya kira ini menjadi kekuatan kita di dalam melakukan upaya-upaya perlawanan terhadap kelompok-kelompok itu. Oke, tapi sekarang itu sebenarnya kalau tadi disampaikan data-data disampaikan soal ada di Poso, di Jawa Timur, baku tembak di wilayah Sumatera Utara dan lain-lain. Mereka memang memanfaatkan kondisi pandemi karena ada krisis, seperti yang disampaikan tadi bahwa mereka memang muncul pada saat krisis, gitu ya. Atau memang mereka sudah menjadwalkan karena kan Corona itu kita nggak tahu sebenarnya. Atau memang mereka sudah menjadwalkan di bulan-bulan menjelang Ramadan adalah bulan-bulan jelang yang harus mereka lakukan proses itu, Mas Simon. Kalau kita lihat dari beberapa tahun, halo? Ya, silakan. Ya kalau kita lihat beberapa tahun kejadian beberapa tahun kan memang beberapa tahun terakhir itu kan
memang setiap mau menjelang Ramadan memang ada beberapa kejadian penangkapan, ribut tembak. Nah, kalau kita lihat gerakan terakhir ini ya memang mereka yang melakukan hate speech itu kan kelompok-kelompok yang tidak suka dengan kebijakan pemerintah dan mereka ingin melakukan gerakan memberikan solusi. Solusi mereka yaitu tegakkan khilafah. Dan itu di media sosial saya kira banyak. Biasanya bahasa yang digunakan tuh gimana ya? Coba meyakinkan orang yang sudah punya pemahaman. Tadi Mas Wendra bilang ketika mendengar itu mereka malah jauh lebih paham. Kira-kira biasanya apa senjata pamungkas yang digunakan teman-teman yang radikal ini sebenarnya, Bang Simon? Senjata paling mudah ya mereka kan memang didasari dengan jihad. Pemahaman jihad yang salah itulah yang saya kira harus kita luruskan bersama. Menjelek-jelekan pemerintah itu gerakan mereka kan itu ya. Menjelek-jelekan pemerintah. Bagi mereka karena pemerintah tidak merubah sistem pemerintahan yang menurut dia benar, yaitu paham khilafah itu, ya pemerintah terutama aparat keamanan yang mencegah gerakan mereka dianggap togut aja, Mas. Dan itulah yang harus dilawan dan mereka memang punya itu dan itu dianggap jihad. Dan pemahaman jihad yang salah itulah yang harus kita luruskan, harus kita kasih wawasan-wawasan terhadap kelompok-kelompok anak-anak muda, terutama yang mau di brainwash itu, yang harus menjadikan suatu gerakan bersama supaya ini memang benar-benar bisa kita tangkal. Baik, saya ke Mas Bima. Apa memang separah itu ya Mas Bima ya? Orang kalau sudah punya tadi keyakinan dengan mudah bisa diyakinkan dengan ada informasi baru sehingga memang mereka bisa melakukan kegiatan di luar nalar kita, apalagi yang radikal itu sebenarnya. Apalagi itu milenial. Orang kan bilang milenial sebagai informasi, tapi faktanya milenial yang banyak terpapar dengan hal yang begituan. Ya sebenarnya tidak cuma hal yang berkaitan dengan radikalisme, Mas Maulana. Jadi nomor satu, kalau kita ingat ada teori komunikasi namanya agenda setting. Agenda setting itu mungkin menekankan apa yang dibilang sama Mas Hendra tadi. Ketika orang sudah punya agenda, mereka punya agenda misalnya saya mau masak kue, lalu dia akan cari informasi tentang masak kue. Mau kita suruh dia masak nasi goreng pun dia nggak bakal mau. Contohnya gitu ya. Jadi dia hanya akan percaya bahwa masak kue adalah yang terbaik. Nah itu nomor satu, itu teori agenda setting. Nomor dua, sebenarnya saya dulu pernah melakukan riset untuk tesis saya terkait dengan hoax. Kebetulan pada tahun 2017 itu kan hoax ditenggarai menjadi penyebab Trump menang di Amerika Serikat. Ya kan, dan juga banyak bikin pusing pemerintah dalam banyak isu lah. Nah, memang hasil penelitian saya menyatakan nomor satu, ini bukan soal kontennya apa, tapi soal siapa yang ngomong. Jadi selama kualitas kontennya tidak bagus, abal-abal, tidak meyakinkan, tapi kalau yang ngomong dia percaya, dia anggap kredibel, maka informasi itu akan dia percaya. Nomor satu itu. Nah, kenapa bisa apa yang dikategorikan sebagai kredibel macam-macam. Ada orang yang ingin menganggap bahwa saya pengen dianggap sebagai temannya Mas Wendra, saya pengen dianggap sebagai satu level sama Mas Wendra gitu misalnya. Makanya saya percaya sama Mas Wendra. Nomor satu itu. Nomor dua, sebenarnya kesamaan. Nah, kesamaan ini yang juga membuat objektivitas itu terhapuskan. Kesamaan itu apa? Kesamaan ada banyak. Nomor satu, kesamaan suku. Misalnya sama-sama orang Jawa. Misalnya sama-sama orang Semarang gitu, misalnya merantau ke Jakarta. Maka perkataan antara teman kita ini akan kita lebih percaya. Kedua, kesamaan afiliasi politik. Ketiga, kesamaan afiliasi agama. Bahkan bisa sampai kesamaan sama-sama senang AC Milan gitu misalnya ya. Maka apapun yang dibilang jelek soal AC Milan, dia akan lebih percaya yang dibilang sama Milanisti lainnya. Nah, ini sebenarnya sudah terkonfirmasi bahwa waktu itu saya bikin hoax. Saya bilang bahwa saya dimention oleh Donald Trump dan teman-teman saya, teman-teman kuliah saya yang mereka itu pada cum laude, Mas Maulana. Summa cum laude bahkan. Padahal saya kasih tweetnya itu, jadi waktu itu saya tuh bikin tweet palsu bahwa saya dimention oleh Donald Trump. Nah, teman-teman kuliah saya yang S2 komunikasi, bayangkan, dan mereka itu summa cum laude. Karena mereka mendapat informasi itu dari saya, mereka percaya sama saya. Setelah saya tanya kenapa, ya karena saya percaya kamu. Kamu nggak bakal ngelakuin hoax dan saya rasa kamu tuh ada di sisi yang sama kayak saya. Jadi memang sebegitunya, Mas Maulana. Jadi itu luar biasa juga ya teorinya bahwa sebenarnya kalaupun paparan radikalisme, sebelum saya ke Mas Wendra, saya ke
Bang Simon, siapa yang sering di sosial media kalau menyampaikan quote-quote mengenai ajaran radikalisme itu, apa memang begitu? Tokoh-tokoh yang memang sangat dipercayai oleh yang punya potensi untuk dipercaya gitu ya, sehingga orang juga dengan mudahnya untuk percaya dengan kegiatan-kegiatan radikal seperti itu, pemahaman radikal seperti itu, Bang Simon. Ya, mereka kalau ibaratnya itu kan siapa mazhabnya lah, gurunya. Ya. Nah, itulah yang akan dianut. Nah, mereka lebih percaya daripada gurunya lah, daripada siapa kira-kira aturan hukum yang ada ini. Nama-nama orang-orang yang sering muncul di sosial media. Supaya kita tahu juga sebenarnya yang suka nge-tweet atau suka kasih mention di WhatsApp misalnya. Guru apa gitu. Saya kira nggak usah kita sebutkan. Saya kira aparat sudah mendeteksi. Kalau nanti saya nyebut itu nanti menjadi melangkai aparat. Iya. Itu saya kira sudah dideteksi dan dipetakan dan dimitigasi oleh aparat keamanan kita. Jadi apalagi patroli cyber tiap menit kan, tiap saat pasti sudah mendeteksi gerakan-gerakan di media itu. Tapi terkonfirmasi ya bahwa memang orang-orang yang punya pengaruh dalam tanda kutip di pemahaman radikal itu sering dikutip, dicatut namanya untuk orang bisa langsung percaya dengan apa yang disampaikan, gitu ya Mas Simon ya? Iya, karena mereka lebih taat dari ustadznya daripada aturan hukum yang berlaku di Indonesia yang dianggap togut tadi. Gitu. Baik, saya ke Mas Wendra sebelum kita break, ke Mas Wendra dulu. Mas Wendra, Anda punya tanggapan soal yang disampaikan oleh Mas Bima dan juga Bang Simon tadi soal mazhab tadi gitu ya, kemudian paparan informasi yang Anda lihat di sosial media itu, gimana Mas? Ya, saya cuma mau menambahi aja Mas, jadi bahwa memang situasi krisis itu dimanfaatkan oleh kelompok radikal, kelompok ekstrem kita menyebutnya gitu ya, baik yang berbasis agama yang kanan maupun yang ideologi yang kiri itu untuk memvalidasi pandangan ekstrem mereka. Sebagai contoh misalnya saat ini corona itu, oleh kelompok kiri itu kegagalan sistem ekonomi saat ini, kapitalisme bla 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 gitu. Oleh yang agama bisa ini adalah virus, itu adalah tentara yang dikirim dari langit. Iya, gitu. Betul. Kemudian yang sebenarnya juga nggak kurang parahnya Mas, itu adalah munculnya teori-teori konspirasi. Iya. Karena memang teori konspirasi itu by nature itu memang tidak bisa dibuktikan. Ya teori konspirasi. Jadi ini yang menjadi liar dan kemudian ya akhirnya kemana-mana. Saya nggak kaget, bagi saya nggak kaget kalau ini menjadi ada gerakan teror di sana, gerakan teror di sini, karena ya memang situasi krisis itu subur bagi pandangan ekstrem. Kita break dulu ya, kita off dulu, nanti kita sambung lagi obrolan ini karena udah nyebut teori konspirasi nih. Saya ingin tanya lebih banyak soal teori konspirasi. Nanti kita lanjutkan lagi, tetap bersama kami.